Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kini kami akan mempersiapkan diri untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar pada pagi hari ini kami diberikan fokus yang baik untuk datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik sekalian, kita perkenalan dulu ya. Hari ini kita akan bernyanyi bersama dengan Koko Albert, lalu ada Sheila dan Kalista. Oke, mari kita nyanyikan lagu yang pertama. Cuip 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 pam pam pam. Sha-la-la-la-la-la. Cuip 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 pam pam pam. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. La-la-la. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Hey la 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 la. Hey la 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 la. Hey la 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 la. La la la. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Sha-la-la-la-la. Cuip 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 pam pam pam. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. Hey la-la-la-la-la. La-la-la. Oke adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu dan kita akan menyanyikan I Will Sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku nyanyikan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembah.
Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang. tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. lalu diberitahukanlah kepadanya. Dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya. Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapa? Tetapi jawabnya, Jangan,
biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama menyimak, mendengar, menyaksikan bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Di sini kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja pada orang-orang yang dipilihnya, kepada orang-orang yang percaya padanya. Tuhan, kita ada Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada bagi setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Kita semua bersyukur punya Allah seperti itu. Adik-adik, tentunya kalian tadi sudah melihat bagian firman Tuhan, cuplikan dan juga mendengarkan bagaimana Allah tidak membiarkan bangsa Israel yang sudah dipilihnya itu dicelakai oleh kerajaan Aram yang waktu itu sedang dalam suasana perang dengan Israel. Itu menyebabkan ketidakpuasan yang luar biasa dari seorang raja Aram, sehingga dia mengutus pasukannya ke tempat Elisa untuk menangkap Elisa dengan pasukan yang lengkap, pasukan yang besar. Tapi apakah Elisa takut? Apakah Elisa gentar dengan semuanya itu? Kita sudah membaca firman-Nya tadi, bahwa Elisa tidak takut karena Tuhan sudah membukakan matanya untuk melihat bahwa bala tentara surga sudah mengelilingi sekeliling tempat tinggal Elisa. Bahkan ketika tentara Aram datang, bala tentara surga lebih banyak daripada tentara Aram sendiri. Sehingga apakah dia takut? Tidak. Tapi lain halnya dengan bujangnya yang belum dibukakan matanya, sehingga dia tidak bisa melihat. Yang dilihat hanya begitu banyak pasukan Aram yang datang mengepung mereka dengan perlengkapan perang yang lengkap, sehingga dia ketakutan. Saat akhirnya Elisa berdoa agar Tuhan membukakan mata si bujangnya. Dan ketika mata bujangnya terbuka, dia melihat ternyata pasukan bala tentara surga dengan malaikat Tuhan luar biasa banyaknya, jauh melebihi dari tentara Aram yang ada. Sehingga hatinya langsung tenang dan bersyukur. Kenapa? Karena dia mengikut abdi Allah, mengikuti nabi Allah, di mana Tuhan tidak membiarkan seorang nabi yang begitu setia dan taat, yang takut akan Tuhan, itu celaka. Begitu juga Tuhan tidak akan membiarkan setiap anak-anaknya, kita ini, ketika kita taat dan setia pada Tuhan dan takut akan Tuhan dalam setiap langkah kita, malaikat Tuhan juga akan mengelilingi kita dimanapun kita berada. Kita mungkin tidak bisa lihat karena Tuhan tidak membuka mata kita sebagaimana Elisa. Tapi sesungguhnya malaikat Tuhan, tentara Tuhan mengelilingi kita dimanapun kita berada, sehingga ketika kita ada bahaya, Tuhan sudah membentengi kita. Kita nggak perlu khawatir dan takut. Kita menjadi anak Tuhan, kita selalu bersyukur karena anugerah dan belas kasihan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana
dialami oleh bangsa Israel, walaupun bangsa Israel tidak tak ada setia, tapi Tuhan tetap menyertainya, memberkatinya, dan menyelamatkan dia ketika mereka terancam. Bagaimana Elisa, seorang nabi yang begitu setia, akan ditinggalkan Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan menyertai dia. Begitu juga Tuhan akan menyertai kita, adik-adik, bila kita mau setia dan taat pada Tuhan. Bila kita berharap sepenuhnya pada Tuhan dan takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan bala tentara surga yang akan mengelilingi kita dimanapun kita berada, sehingga kita tidak akan bisa terancam oleh apapun juga. Tuhan dalam perlindungannya, tentunya kita bersyukur. Dan kondisi saat ini, di mana pandemi COVID merajalela, banyak anak Tuhan yang sudah mengalami sakit. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Ketika kita taat, kita setia pada Tuhan, percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan mengecewakan kita. Dari firman yang kita baca dan kita dengar tadi, seorang Elisa, dia selalu berdoa pada Tuhan dalam segala suasana, dalam segala situasi. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan yang memberi kekuatan pada bujangnya, keberanian pada bujangnya ketika Tuhan membukakan matanya. Tuhan juga akan memberikan keberanian dan kekuatan pada kita. Kalau kita mau percaya penuh sebagai seorang Elisa yang mau percaya penuh pada Tuhan. Sehingga tidak gentar ketika dia menghadapi begitu banyak tentara Arab yang mengelilinginya, yang ingin menangkapnya, mungkin akan membunuhnya. Tapi Elisa sebagai orang nabi Tuhan, ketika bangsa tentara Aram ini sudah dikuasainya, dia tidak membiarkan bangsa Israel membunuh mereka. Dia membalasnya dengan memberikan perjamuan pada mereka. Tidak membiarkan bangsa Israel, tentara Israel itu membunuh mereka yang sudah kalah, yang tak berdaya. Tapi justru menyuruh mengadakan satu pesta yang luar biasa untuk mereka sebelum mengirim mereka pulang. Dan hal itu berdampak. Kebaikan Elisa yang ditunjukkan sebagai seorang anak abdi Allah, sebagai nabi, membuat kerajaan Aram setelah itu tidak berani lagi untuk mencegat dan menyerang Israel. Sehingga sempat membawa kedamaian selama beberapa saat bagi bangsa Israel yang tidak lagi diserang oleh Aram. Kita di sini bisa melihat juga bahwa walaupun kita diberkati, diberi keberanian, diberi kekuatan dari Tuhan, diberi anugerah dari Tuhan, tapi bukan berarti kita bisa semena-mena kepada orang-orang sekeliling kita, bahkan pada musuh kita. Kita harus tetap berlaku kasih. Itulah ajaran Tuhan. Kita tidak boleh mentang-mentang kita diberkati, mentang-mentang kita diberi kekuatan, diberi kelebihan, lalu kita bertindak semena-mena pada orang lain. Tuhan tidak suka akan hal itu. Walaupun kita dikasih Tuhan. Bukankah Israel juga dikasih Tuhan? Tapi ketika mereka melanggar, Tuhan tetap menghukum mereka. Bahkan Musa, seorang nabi yang besar yang dikasihi Tuhan, ketika dia bersalah dan melanggar perintah Tuhan, dia pun dihukum. Jadi adik-adik, percaya dan tetap taat dan setia, tapi tetap selalu berlaku kasih dan rendah hati dimanapun kalian berada. Dengan begitu, itu menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, sehingga orang lain yang tidak percaya, orang lain yang belum mengenal Tuhan, akan melihat bahwa kita sebagai anak Tuhan ada berbeda. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah ciri khas anak-anak Tuhan. Orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus yang mengajarkan kasih bagi kita. Sebagaimana di Mazmur, buka ayat, silakan buka di Mazmur 145 ayat 19.
Dikatakan demikian, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan selalu mendengar suara orang yang takut akan dia dalam kehidupannya. Teriakan mereka akan didengar Tuhan. Percayalah. Demikian juga adik-adik. Ketika kalian hidup akan takut akan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, percayalah, telinga Tuhan selalu mendengar apa yang kalian minta, apa yang kalian mohonkan. Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan adik-adik juga boleh selalu merasa dikuatkan, memberi keberanian, dan selalu bersyukur pada Tuhan atas keanugerah dan juga pertolongan, pelindungan dari Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Biarlah Engkau menolong kami untuk mengerti bahwa kami sebagai anak Tuhan harus meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami, yaitu kasih. Dan juga bantu kami untuk mengerti bahwa Engkau menghendaki setiap anak-anak untuk taat dan setia pada Engkau. Tanpa kompromi, kami harus setia, taat sampai pada akhir. Dan kami percaya Tuhan, anugerah, berkat, pelindungan, kekuatan dan keberanian yang akan Engkau anugerahkan bagi kami sungguh tak terbatas. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami, dimanapun dan kapanpun. Ketika kami mohon pertolongan, ketika kami menghadapi kesulitan, Engkau selalu ada bagi kami. Puji Tuhan, biar kami boleh hidup selaras dengan apa yang Engkau ajarkan bagi kami. Engkau menolong kami, mampukan kami, agar kami boleh hidup berjalan sesuai dengan firman dan perintah. Puji Tuhan, kami doa syukur hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian ada di firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.